Shalom, selamat malam saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur karena di malam hari ini kita masih boleh bertemu meskipun secara virtual, tapi karena berkat dan kasih Tuhan, kita boleh bertemu untuk bersama kita mau membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari sebelumnya kita satu di dalam doa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang boleh senantiasa kami rasakan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan di malam hari ini, kami bersama dihimpun Tuhan, boleh bersama merasakan kasih Tuhan lewat penyertaan aktivitas yang boleh kami alami, yang boleh kami lakukan di hari ini. Itu semua karena Tuhan yang memberkati. Ya Tuhan, saat ini kami anak-anak Tuhan akan bersama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang mana itu nanti akan menjadi pedoman kekuatan kami dalam menjalani kehidupan kami. Kami butuh Tuhan, biarlah Tuhan boleh turut hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dimengertikan akan kebenaran firman Tuhan, memahami dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab itu Tuhan berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di Sabtu malam hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 7, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal 7, ayat 8 hingga ayat ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu, kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam kasih Kristus untuk kita semua. Semoga kita tetap semangat dalam keadaan sehat atau apapun yang sedang kita alami. Tetap semangat dan yakin bahwa Tuhan menjamin kehidupan kita. Ya saudaraku, menegur kesalahan seseorang bukanlah hal yang menyenangkan. Malah tak jarang ketika kita menegur kesalahan seseorang, itu berdampak buruk pada hubungan atau relasi yang sudah terjalin sebelumnya. Oleh sebab itu, untuk menjaga relasi yang sudah tercipta, mungkin kita minta tolong kepada rekan atau sesama kita yang dapat menolong, memperbaiki relasi kita dengan orang lain. Atau kita minta tolong kepada orang yang lebih kita percayai dapat menegur kesalahan orang lain. Namun tidak sedikit orang hanya diam pada saat melihat orang lain salah. Hal demikian nampaknya yang menjadi penyesalan bagi Paulus. Karena Paulus telah membuat jemaat Korintus menjadi sedih. Sedih karena apa? Karena surat teguran Paulus yang Paulus kirimkan kepada mereka di ayat 8. Paulus merasa tidak senang, bahkan sedih ketika ia menegur jemaat Korintus. Nah, pertanyaannya apa yang membuat jemaat Korintus tersedih? Ternyata jemaat di Korintus itu mengalami duka di dalam Allah. Sebab kasih Allah untuk menyatakan kebenaran dan menegur kesalahan bagi jemaat di Korintus, mereka harus mengakui kesalahan di hadapan Allah. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudaraku, di ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-11, duka di dalam Allah yang dialami oleh jemaat Korintus itu mendatangkan pertobatan, mendatangkan perubahan hidup yang menjadi lebih baik. Nah, Paulus menyebutkan bahwa duka mereka itu seturut dengan kehendak Allah, karena duka mereka mendorong pada pertobatan. Ini dituliskan di ayat yang ke-10 sampai 11. Nah, ini terlihat bahwa teguran Paulus sudah menghasilkan buah. Sebab mereka yang berduka di hadapan Allah itu berarti mereka siap akan menerima kasih Allah. Berduka di sini berarti ia menyesali bahwa memang mereka sudah berlaku hal yang tidak baik, yang mendukakan hati Tuhan.
Nah, kalau mereka mau berduka di dalam Allah, di hadapan Allah, mereka siap menerima kasih Allah. Mengapa demikian mereka akan menerima kasih Allah? Karena mereka mau memberi diri, mereka mau memberi hati untuk dirubah oleh Allah. Karena mereka mau mengakui kesalahan dan berdamai dengan Allah. Nah, dengan demikian saudaraku, apa maksud dari perkataan Paulus pada ayat yang ke-10, yaitu sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan yang tidak akan disesalkan. Artinya, sebab orang yang berduka di hadapan Allah akan membawa sukacita ke depannya. Apa maksud orang yang berduka di hadapan Allah? Adalah orang yang mau menyesali perbuatannya, orang yang mau mengakui kesalahan, dan orang ini mau kembali hidup di dalam Allah dengan cara sungguh-sungguh bertobat. Duka ini ia mengalami penyesalan, ia mengalami ada rasa tidak enak dalam hati di hadapan Allah. Itulah yang dimaksud dengan duka di hadapan Allah. Dengan demikian, duka di hadapan Allah bukanlah seperti duka secara manusiawi, tapi justru duka di dalam Allah membawa pertobatan dan keselamatan yang tidak akan sia-sia. Dengan demikian saudaraku, lewat perenungan kita di malam hari ini kita belajar bahwa setiap teguran, nasihat, arahan, kritik, saran yang mungkin pernah kita terima, mari kita jadikan ini untuk mengintrospeksi. Apakah memang benar kita tetap berada di jalan yang benar atau sikap perilaku kita itu melakukan yang benar? Jika memang ada, mari datanglah kepada Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan, apakah benar ya Tuhan? Selama ini saya hidup benar di hadapan Allah. Jikalau masih belum, mari koreksi dan benahi. Ini juga untuk saya dan juga Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita akan mengalami duka di hadapan Allah, berduka dalam Allah. Tapi percayalah bahwa duka dalam Allah itu mempersiapkan diri untuk kita benar-benar bertobat dan hidup kudus dengan kehendak Allah. Memang rasanya sulit ketika kita dikelilingi oleh banyak hal yang dapat sewaktu-waktu membuat kita goyah. Kita mau bertobat tapi ada hal saja yang menggoda kita untuk akhirnya kita suam-suam kuku, kita tidak tulus hati mau bertobat. Nah, oleh sebab itu, untuk menghindari ini, dalam prosesnya, mari libatkan Tuhan dalam diri kita. Sehingga kita dapat dibimbing, disertai, dikuatkan Tuhan untuk tetap lurus jalan dengan baik. Dan kita mampu melihat dengan hikmat bahwa setiap kejadian yang kita alami itu sesuai dengan rencana Allah. Dan akhirnya kita akan menerima sukacita dan akan menerima kasih-Nya. Baik itu dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, Tuhan ada berserta dengan kita. Mari, apakah kita siap merasakan duka di dalam Allah? Dalam masa-masa kita menjalani masa prapaskah saat ini, yaitu mau hidup mengakui kesalahan dan bertobat di hadapan Allah. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur lewat firman Tuhan di malam hari ini. Kami diingatkan bagaimana bahwa kami harusnya bersukacita ketika kami menghadapi duka di hadapan Allah. Yaitu sebagai tanda kami mau hidup sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh memberi hati, memberi diri dengan sukacita, dengan hal yang terbaik, sehingga kami tetap mau berjalan di dalam Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan yang mau bertobat dan menyesali kehidupan dosa yang sudah kami perbuat. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan di malam hari ini. Dan di malam hari ini kami mungkin akan beristirahat malam, atau juga kami akan melanjutkan aktivitas kami. Ya Tuhan, berjalanlah bersama dengan kami dalam setiap tapak kehidupan kami. Biarlah kami tetap merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak takut dan gentar karena kami memiliki Tuhan yang menjamin kehidupan kami. Ini kami Tuhan dalam apapun yang kami rasakan, pergumulan, beban hidup, kelemahan tubuh, kami mau pertaruhkan dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.